Dari 10 pilar keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah, sebenarnya semua akan berhubungan langsung dengan anak. Tetapi ada 6 poin di sini yang menjadi fokus, di mana anak harus diperhatikan betul pemenuhan haknya dan juga bagaimana tumbuh kembangnya. Yang pertama adalah kokoh akidah dan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Kita tahu bahwa kokoh akidah dan akhlakul karimah ini menyangkut bagaimana pondasi agama itu harus kuat, terutama di lingkungan keluarga. Sehingga anak bisa memahami bagaimana cara beragama dengan baik, bagaimana kemudian bertoleransi antar agama, dan bagaimana kemudian menempatkan serta melaksanakan agama ini dalam konteks kekinian dan juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira kita tahu bahwa ada beberapa kondisi anak dalam anak terorisme, anak korban terorisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Maka pondasi agama dalam keluarga ini harus menghadirkan agama yang sejuk, damai, rahmatan lil alamin, yang bisa diterima serta dengan mudah akan diingat oleh anak. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani ini harus berdampingan secara jiwa juga secara fisik. Bagaimana anak sejak dalam kandungan hingga lahir 1000 hari kelahiran sangat terpengaruhi akan kebutuhan gizinya, sehingga tidak ada lagi anak dengan stunting. Nah, stunting ini menjadi salah satu fokus dan program unggulan dari Nahdlatul Aisyah, di mana dengan adanya pencegahan stunting ini, maka Indonesia dan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik secara kualitas, baik fisik ataupun juga kecerdasan otak. Kemudian yang selanjutnya adalah poin ke-7, yakni tentang anti kekerasan. Nah, kita tahu tidak hanya di masa pandemi, tapi anak selalu dan sering menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, ataupun juga kejahatan seksual. Nah, maka dengan adanya pilar anti kekerasan ini, harapannya dalam keluarga sudah terbangun jiwa sadar gitu, dan kemudian juga bagaimana apabila ada kekerasan ataupun menjadi korban kekerasan, maka harus segera tertangani dengan sebaik-baiknya. Kemudian pilar yang ke-8, yakni kesetaraan akses. Kita tahu bahwa salah satu bentuk ketimpangan di Indonesia ini adalah tidak samanya, tidak ratanya akses yang diterima oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak, dari akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, dan juga akses dalam hak sipil anak, termasuk bagaimana anak mendapatkan identitas dirinya. Maka dengan kesetaraan akses ini, kemudahan akses ini, anak-anak Indonesia bisa terpenuhi haknya dan dilindungi haknya dengan sangat seksama, terutama dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ke-9 adalah ramah lingkungan. Persoalan pemanasan global, persoalan lingkungan ini selalu saja ada dan bahkan menjadi salah satu bahasan topik di dunia. Maka sebenarnya ketika kita mengajarkan ramah lingkungan pada anak sejak dini di rumah dan keluarga menjadi pionirnya, maka akan tercipta bagaimana anak bisa menghargai lingkungannya. Tidak hanya lingkungan dalam artian fisik, tetapi juga lingkungan interaksi masyarakat. Yang terakhir, ke-10, yakni pilar tanggap bencana. Pada kondisi bencana kita tahu anak-anak juga banyak sekali tidak terpenuhi haknya. Baik mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mereka juga tidak tertangani kebutuhannya, sehingga mereka terpaksa harus hidup bersama orang-orang dewasa dan mereka lalai untuk bisa berkreasi, kemudian bisa menyalurkan potensi dan bakatnya. Maka dalam kondisi tanggap bencana ini, maka sudah selayaknya baik di lingkungan keluarga ataupun kita masyarakat Indonesia harus betul-betul mencermati apa yang menjadi kebutuhan anak Indonesia.